Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir-akhir ini kita mendengar konten Buya Syakur yang menafsirkan yaitu bahwa agama ini belum sempurna ya. Kita tidak bicara secara filsafat ya, secara akal. Secara filsafat memang manusia ini di dunia tiada ada kesempurnaan. Sebagai contoh, seorang yang bangun gedung yang megah pada waktu dulu dianggap megah, nanti saat ini mungkin sudah ketinggalan zaman. 100 tahun lagi mungkin sudah ketinggalan zaman. Itu secara filsafat akal. Tapi kita akan membahas secara bahasa, secara linguistik atau secara bahasa, secara etimologi. Kita baca yaitu Al-Maidah ayat 3. Al-yauma yang artinya kita bacakan tafsir ini ya. Al-yauma akmaltu, ing dina iki akmaltu wis nyampurnaake sangka ingsun, yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan lakum buat kamu semuanya ya, buat kamu marang sira kabeh dinakum agamaku, agama dinakum kanggo kowe, dinakum ya kuwi agama buat kamu. Kalau secara bahasa berarti agama ini telah disempurnakan. Jadi agama ini telah disempurnakan, yang tertuang di dalam Quran dan hadis. Kalau di dalam hadis kita sudah mengenal yaitu imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, akhlak, dan mungkin kepemimpinan dan khilafah. Itu telah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada satu ayat, ada di dalam Quran yang tertulis yang belum dilaksanakan, yaitu Al-Maidah ayat 65, 66, 68, yaitu sesuatu yang tertulis di Quran tetapi belum dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, yaitu tentang menyangkut ahli kitab. Kita bacakan ayat Al-Maidah ayat 68 ya. Kul ya ahlal kitab, kandak nohe ahli kitab. Ini perintah Muhammad perintah Allah kepada Nabi Muhammad supaya disampaikan kepada ahli kitab. Kul ya ahlal kitab, katakanlah wahai kitab, lastum alai syai', kamu ini tidak ada bagian, ala syai', kamu tidak ada bagian darimu atas sesuatu, atas agama. Jadi ahli kitab tidak dipandang beragama hatta tuqimut Taurat, hingga menegakkan Taurat, wal Injil, dan Injil, wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan apa yang diturunkan kepada kamu yaitu Al-Qur'an mir rabbikum, dari Rabbmu. Inilah ayat pada ahli kitab supaya menegakkan Taurat, Injil, dan Quran, yaitu menegakkan kitab-kitab samawi secara bersamaan ya. Ini sedikit fadilah di ayat 65 bahwa bila ahli kitab menegakkan Taurat, walau annahum aqamut Taurat wal Injil wa ma unzila ilaihim rabbihim, walau annahum, dan jika annahum itu ahli kitab aqamut Taurat, menegakkan Taurat, wal Injil, dan Injil, wa ma unzila ilaihim rabbihim, dan apa yang diturunkan kepada Muhammad yaitu pada Quran, la akalu min fawqihim, la akalu, dan maka akan ada makanan fawqihim, dari atas, wa min tahtihim, dan dari bawah, tahti arjulihim, dari bawah kaki
ahli kitab tersebut. Ini fadilahnya. Kalau ahli kitab ini menegakkan Taurat, Injil, dan Quran. Walau anak ahli kitab amanu, dan jika ahli kitab ini beriman, watakau dan bertakwa, la kafarna anhum sayyiatihim, maka Allah akan membuang yaitu kejelekan, wa adkhalannahum jannatin naim, dan yaitu akan memasukkan ke dalam surga. Inilah kesempurnaan Quran, tapi belum dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang penegakan Taurat, Injil, dan Quran. Bagaimana Taurat, Injil, dan Quran ini supaya bisa ditegakkan? Maka kita baca Al-Maidah ayat 48, yaitu bahwa Al-Quran ini musaddiqul lima, yaitu membenarkan kitab di antara kitab-kitab terdahulu, dan yang selanjutnya sebagai muhaiminan. Dalam muhaiminan artinya menjaga kitab-kitab yang terdahulu, memfilter. Jadi meluruskan, memfilter, menjaga, mengangon kitab-kitab yang terdahulu. Jadi supaya bisa urut pemahaman Injil, Taurat, dan Quran, maka harus ada muhaiminan. Muhaiminan yaitu kita akan segera membuat yaitu muhaiminan, sehingga kitab-kitab Taurat, Injil ini akan berlaku lurus terhadap Quran, bisa urut. Inilah kesempurnaan agama yang belum pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qurannya sempurna, tapi ada satu yang belum dilaksanakan, yaitu menyangkut tentang ahli kitab. Dan bahkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad, yaitu tentang riwayat Ahmad ya, dari Abdullah bin Sabit radhiyallahu, ia berkata, Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah, sesungguhnya aku berpapasan dengan saudaraku Quraisyah, lalu ia menuliskan sekumpulan ayat Taurat. Bolehkah aku perlihatkan kepadamu? Maka Rasulullah marah terhadap Umar, dan dia berkata bahwa cukup hanya dengan Quran saja. Ini perintah Nabi Muhammad kepada umat Islam supaya mempelajari Quran saja. Tapi di dalam Al-Maidah ayat 68, kalau ini menyangkut ahli kitab, tidak cuma Quran saja, tapi Taurat, Injil, dan Quran. Mestinya siapa yang bisa meluruskan, menjadikan Quran muhaiminan? Mestinya ya ahli kitab yang beragama Islam ya, yang akan meluruskan Taurat dan Injil, sehingga ketiganya bisa ditegakkan bersama-sama. Bila taufik wal hidayah, ketemu pada seri berikutnya. Saya Ahmad Sani. Ya, kita akan kaji tentang ngaji ahli kitab. Mungkin juga ada ngaji tasawuf, ngaji roso, atau mungkin ngaji yang lain pada sesi-sesi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.